welcome to Podcast Talks, cara cepat wujudkan body goals pada Jumat 28 Januari. Hari ini dengan saya Andina Desri dari Stella Maris, Gading Serpong. Bisa mewujudkan body goals itu adalah impian semua orang tentunya, tapi tidak ada yang benar-benar instan. Jadi kita butuh proses, butuh menjalankan hal-hal yang memang mungkin bisa dibilang banyak yang harus kita lalui untuk mendapatkan body goals. Contohnya berolahraga secara rutin. Nah, masalahnya kan butuh waktu nih. Banyak juga yang udah menjalankan hal tersebut akhirnya harus putus di tengah-tengah, dan akhirnya mereka melupakan impiannya mereka untuk mendapatkan body goals. Baik. Nah, untuk body goals itu setiap orang pastinya berbeda-beda ya. Ada yang mau langsing, ada yang maunya berotot, berisi, dan juga lainnya. Nah, untuk cara mewujudkannya pun pasti berbeda-beda, tergantung body goals apa yang mereka inginkan. Terdengar semakin sulit tentunya, tapi tenang. Di sini akan hadir Miss Cantik, seorang profesional tentunya dari dunia berbody goals atau mungkin dunia gym ya. Nah, untuk kita mulai nih sekarang nanti ada Miss Brenda. Halo. Hai Miss Brenda. Miss Brenda ini adalah instruktur berpengalaman yang sekarang ada di Elite 9 Fitness yang adanya di daerah BSD ya. Tempatnya keren banget sih. Aku pernah ke sana. Oke, jadi Miss Brenda boleh perkenalan dulu nih, gimana sih Miss Brenda itu sebenarnya personal trainer kah, atau yang tadi kita ngobrol ternyata Miss Brenda itu seorang instruktur. Jadi berbeda ya. Yes. Di bidang apa nih Miss Brenda? Lebih ke instruktur apakah gitu? Oke, halo semuanya. Senang banget atas waktunya udah diundang ke sini. Perkenalkan, nama saya Brenda Teresa, bisa dipanggil Brenda. Sekarang ini saya bekerja sebagai instruktur grup kelas Liz Mills Body Combat dan Body Pump di salah satu luxury gym di BSD, tepatnya di area rasa Elite 9 Fitness. Oke, jadi Miss Brenda ini punya spesialis khusus ya di bidang tertentu. Oke, next. Sekarang kita sebelum mulai Miss Brenda mau kita sampaikan dulu nih ke penonton hari ini yang sudah hadir. Kalian bisa mendapatkan nanti giveaway dari Elite 9. Kalian bisa dapat penawaran-penawaran terbaik juga. Nanti kalian cukup dengan melakukan pertanyaan dengan format yang sudah ada. Formatnya itu nanti bisa diisi di kolom chat, nama, lalu nomor telepon kalian, ID Instagram, lalu pertanyaannya. Jadi nanti kalian bisa langsung chat aja di kolom chatnya yang ada di Zoom untuk pertanyaan tentang seputar body goals. Oke, selanjutnya nih kita mau masuk ke sesi pertama, sesi pengenalan diri dulu nih dengan Miss Brenda. Kapan Miss Brenda suka berolahraga? Saya tuh suka berolahraga itu tahun 2015. Jadi pada saat tahun 2015 itu saya mulai terjun ke dunia beauty pageant. Nah, pada saat di dunia beauty pageant itu kita dituntut untuk menjadi super skinny. Ya kan, super skinny. Karena saya tinggi dan saya bongsor, jadi saya apply di salah satu gym jadi membernya. Dari situ saya mulai suka olahraga. Oke, gitu. Jadi mulainya tuh bukan dari yang langsung ada di tahap profesional ya. Bukan, jadi bener-bener awalnya cuma jadi member aja gitu. Jadi member dan sekarang malah jadi trainernya. Jadi trainernya. Oke. Kalau untuk mulai karir nih di menjadi trainernya itu sendiri, apakah butuh waktu lama untuk bisa menjadi trainer? Sebenarnya untuk menjadi instruktur itu semua orang bisa ya. Kan kita kan ada pelatihannya, ada workshopnya, ada. Kalau di Liz Mills itu kita ada initial module trainingnya, jadi kita ada training 2-3 hari. Nah, tapi untuk menjadi instruktur yang baik itu cukup membutuhkan waktu yang lama, sekitar setahun atau 2 tahun, tergantung dari progres orangnya itu masing-masing. Oke, kalau Miss Brenda sendiri udah mulai dari kapan nih? Kalau tadi kan 2015 Miss Brenda baru suka ya dengan dunia olahraga. Mulai awal ngajar nih? Iya. 2017, jadi membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun ya? Yes. Wow, oke. Nah, apa yang membuat Miss Brenda memilih fokus sebagai personal trainer atau mungkin tadi instruktur. Ya? Passion bukan? Yes, sebenarnya nggak ada tuh dari kecil atau dari SMA, dari kuliah untuk mikir, aduh kayaknya nanti
gue bakalan jadi instruktur nih atau personal trainer. Nggak ada pemikiran seperti itu. Jadi awalnya itu saya mengikuti salah satu kelas di mega gym juga, kelas body combat waktu itu. Kebetulan saya orangnya sedikit kurang pede kadang-kadang. Nah ketika saya ikut body combat, saya tuh ngerasa after the class tuh saya tuh kayak ngerasa lebih empower gitu. Jadi kayak lebih seneng, lebih happy. Nah terus dari situ saya mikir, saya pengen orang-orang di sekitar saya merasakan hal yang sama kayak saya. Tapi caranya gimana ya gitu? Oh iya, ya udah. I love the program body combat. Jadi saya decide untuk ambil trainingnya, initial module trainingnya. Saat itu mulai ngajar-ngajar, ya jadi suka deh sampai sekarang. Dan akhirnya ya jadi seperti inilah sekarang. Jadi karena mulai dari suka, jadi mendalami, lalu sekarang jadi expertnya. Iya. Oke, next question. Bagaimana aktivitas seorang trainer di tempat di luar gym, bukan di tempat, karena kalau kita udah tahu ya kalau dia ada di tempat gym pasti kan mereka membantu yang datang ke tempat gym untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Nah, tapi kalau di luar nih, Miss Brenda olahraga juga nggak sih? Atau mungkin lebih enggak, males-malesan atau gimana nih? Kalau olahraga udah pasti saya kalau ngajar itu kan udah pasti di gym. Tapi ada kegiatan yang saya suka. Saya tuh suka banget hiking, naik gunung. Jadi sebisa mungkin tiap weekend, tiap bulan itu saya naik gunung, iya. Gitu. Jadi olahraga juga gitu kegiatan. Benar, kegiatan di luarnya pun berhubungan loh dengan kegiatan yang ada di gym, tapi beda tempat. Beda tempat. Yang ini outdoor. Ini outdoor. Lebih suka ke outdoor activity sih. Menantang ya naik gunung. Suka juga sih, suka aja. Oke, jadi semua karena suka Miss Brenda lakukan. Iya. Asalkan happy ya Miss Brenda. Asalkan happy, bener tuh. Jadi semuanya harus dijalankan. Kalau udah suka pasti akan ritmenya terus-terusan ya. Oke. Kalau untuk selain itu hiking olahraga, termasuk olahraga juga. Iya. Termasuk. Oke. Berarti kalau untuk di luar, misalkan selain hiking nih ada lagi nggak yang mungkin yang lebih teman-teman di rumah nih bisa ikut kegiatannya juga, misalkan hal-hal simpel apa yang olahraga Miss Brenda suka lakukan di rumah gitu? Kalau misalnya olahraga di rumah itu sebenarnya jarang sih olahraga di rumah. Kalau pandemi pas lagi tutup aja pasti olahraga di rumah. Tapi kan ada pasti beberapa orang yang mungkin memang mereka jarang ke gym ya, atau lebih suka olahraga di rumah. Kan sekarang kan udah zaman media digital nih, coba aja tuh buka YouTube, kan suka ada hit training 30 menit, 45 menit, olahraga aja di rumah. Atau kalau misalnya kalian punya dumbbell atau barbell kecil, olahraga di rumah. Oke, jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak berolahraga. Yang penting mah niatnya aja gitu. Niat. Jadi sebenarnya susah itu olahraganya atau niatnya nih? Niatnya yang susah. Betul. Oke, kita ke next sesinya nih. Sesi kedua, body goals and workout. Bisa dijelasin nggak nih? Tadi kan Miss Brenda sebut tentang last meals dan BP dan BC ya, kalau nggak salah. Apa sih itu? Jadi last meals BC itu body combat, BP itu body pump. Oke, itu singkatan body combat dan body pump. Jadi last meals body combat itu mixed martial art cardio workout. Jadi gerakannya itu cardio, diambil dari boxing, muay thai, capoeira, taekwondo, karate. Nah itu gunanya kita mau ngebakar lemak sama tone sama lean badan juga. Kira-kira dalam 1 jam itu kita bisa ngebakar 750 kalori. Beda sama body pump. Kalau body pump gerakannya tuh lebih statis. Kalau body combat kita pecicilan tuh geraknya tuh, loncat sana, loncat sini. Kalau body combat, kalau body pump gerakannya lebih statis kayak squat, bicep curl, tricep, push up. Itu kira-kira untuk fokusnya ngebakar kalori, ngebakar lemak sama ngencengin badannya. Gitu. Jadi masing-masing program beda fokusnya gitu. Oke, tapi tadi yang last meals itu cocok banget ya untuk yang lagi diet kayaknya. Cocok. Yang pengen nurunin berat badan, nurunin lemak. Oke, baru dengar sih. Cocok tuh. Jadi untuk yang mau diet tadi Miss Brenda udah sebut beberapa hal. Jadi itu cocok banget untuk kalian yang mau diet dan mencapai body goals kalian. Oke, nextnya mau tanya tentang body combat. Kenapa body combat dijadikan gerakan olahraga? Karena gini, kalau misalnya kita ikut boxing camp atau muay thai camp, itu kan kita high impact. Itu kan kita kan ada impactnya tuh, kita nonjok beneran. Itu dengan kita nonjok beneran aja, kita ngebakar lemak itu banyak banget. Nah, tapi ada beberapa orang yang memang dia nggak bisa dan belum mau untuk nonjok-nonjok alat. Jadi dibuatlah
si body combat ini, karena yang kita tonjok tuh juga nggak ada, yang kita tonjok tuh juga angin doang gitu. Tapi apa yang buat kita ngebakarnya lebih banyak, high intensity-nya itu. Intensity dari olahraga itu tinggi sekali, yang menghasilkan heart rate kita jadi jauh lebih tinggi, otomatis ngebakarnya jauh lebih banyak. Terus gerakannya fun juga. Nonjok-nonjok, jadi kita fokusnya biasanya kalau member ibu-ibu atau cewek gitu ya, mereka pasti fokusnya pengen punya tangan kecil, pengen punya tangan kenceng. Nah disitulah body combat itu di desain. Itu impian hampir semua wanita sepertinya. Nah untuk body combat kan tadi sepertinya ada kegiatan tonjok menonjok. Nah itu apakah sebenarnya termasuk bela diri atau gimana nih? Itu termasuk bela diri, cuman bedanya kita nggak ada impactnya aja, kita nonjoknya angin gitu. Oke, jadi ada belajar bela dirinya juga. Iya betul, bela diri, strength, endurance, speed. banyak lah, banyak banget pokoknya. Oke, nah sekarang kita kalau untuk tadi kan body combat, nah kalau kita mau fokus nih sekarang ke body pump, itu lebih gimana nih kalau body pump? Kalau body pump itu kita fokusnya lebih ke muscle endurance. Jadi kalau di kelas body pump itu kita pakai bebannya tuh nggak terlalu besar, tapi repetisinya banyak. Jadi yang kita mainin tuh repetisi, gitu. Jadi kita buat otot kita bekerja jauh lebih keras daripada biasanya. Oke, jadi kalau body pump itu ada alat lagi? Ada bebannya, ada bebannya. Jadi kalau yang tadi body combat kita kayak nonjok-nonjok angin, hanya menggunakan tangan kita, tapi kalau body pump ada alatnya. Alat lagi. Oke. Nah sekarang kalau untuk menurut Miss Brenda, apa itu body goals? Oke. Body goals, ya body goals tiap orang sih kan beda-beda ya. Cuman kalau menurut saya personally itu body goals itu dimana ketika saya kalau ngaca saya udah ngerasa saya cantik banget. Jadi kalau misalnya cantik banget kan, walaupun cantik itu relatif ya, tapi ketika saya ngaca saya tuh mau ngeliat kalau waist saya itu kecil, saya mau ngeliat tangan saya tuh kencang. Fatnya itu rendah, ukuran fat yang ada dalam tubuh kita rendah, dan yang dimaksud dengan body goal itu adalah tubuh yang sangat proporsional dan nggak ada lemaknya. Kalau buat saya ya nggak ada lemaknya, kalorinya sedikit. Jadi ketika kita jalan, ketika kita pakai baju, kita ngaca, kita kayak ngerasa cantik gitu. Oke, betul banget sih, itu kalau wanita hampir semuanya simpelnya seperti itu. Simpelnya kayak gitu ya body goals ini. Kalau body goal saya ya. Iya betul. Jadi pas, pokoknya semuanya kita lihat di kaca pas pas gitu. Di mata kita gitu ya. Oke, next question nih Miss Brenda, kalau untuk kebutuhan setiap orang untuk mencapai body goals itu kan tadi berbeda-beda pastinya ya. Kenapa sih berbeda-beda? Kayak misalkan Miss Brenda kebutuhan untuk mencapai body goalsnya tahapnya segini, tapi kalau orang lain kok bisa lebih berat gitu. Nah kenapa tuh Miss Brenda? Sebenarnya tergantung dari orangnya ya. Kalau misalnya orangnya gendut sekali nih, otomatis dia harus bekerjanya jauh lebih keras dibandingkan mbaknya gitu. Kalau Kak Andin mungkin nggak harus bekerja terlalu keras untuk mendapatkan body goals. Tapi kalau misalnya orang yang gede banget badannya, itu dia harus bener-bener yang disiplin iya, konsisten iya, komitmen iya, jaga nutrisinya iya, olahraganya harus jauh lebih banyak dibandingkan badannya yang kecil-kecil kayak kita gini. Ya kita nggak kecil juga sih sebenarnya. Ya at least ya lebih lean dikit lah gitu badannya. Jadi kenapa bisa berbeda itu tergantung dari proporsional dari badan orang itu. Iya, dari tubuh masing-masing ya sebenarnya. Dan dia fokusnya mau ngapain nih? Fokusnya misalnya pengen punya badan kurus, pengen punya badan, aku mau bulky biar lebih gede badannya. Ada yang kayak gitu. Oh jadi tergantung ya? Tergantung orangnya. Jadi ada juga nih mungkin yang posisinya kalau kayak teman-teman di luar, ada yang berat badannya mungkin ngerasa kayak nggak pede, mereka kurang berat badannya kurang. Itu juga mereka merasa mungkin beban banget buat naikin berat badan. Tapi ada juga yang badannya itu ngerasa, aduh gemuk banget nih mau kurus. Susah banget. Jadi sebenarnya sama aja sih, tapi tergantung mereka orangnya. Ya ada di posisi yang mana gitu, sama-sama sulit. Nah, selanjutnya kalau untuk apa diet itu berpengaruh dalam proses menuju body goals? Diet sangat. Oke. Kita olahraga nih ya, kayak misalnya kita olahraga pagi sore kayak orang gila gitu. Pagi sore olahraga mulu, olahraganya combat pump, RPM, sepeda apa segala macam. Tapi ketika kalau makan yang nggak dijaga, nutrisinya nggak benar, sama aja. You just wasting your time gitu. Jadi
80%-nya tuh dimakan apa yang kita makan, sisanya tuh dari olahraga. Oke. Pokoknya nutrisi makanannya tuh harus benar, dan kalau diet itu kalian jangan maksain nyampe kalian nggak makan gitu. Kalian tuh harus makan, apalagi kalau habis olahraga gitu. You have to eat. Kayak contohnya, misalnya kamu kayak mau bangun rumah, batanya udah jelek, kamu hilangin tuh batanya tuh satu persatu, brick by brick. Nah, untuk kita mau kasih lagi bata yang lebih bagus. Caranya gimana? Sama aja dengan kita olahraga gila-gilaan, terus untuk build muscle-nya sama build kalorinya lagi supaya badan kita ada improve-nya dari mana? Dari makan. Jadi jaga makannya, bukan kalian ngurangin makan, bukan, jaga makannya aja. Jadi sebenarnya itu berpengaruh banget loh ya, nggak boleh sampai salah mengartikan. Mau diet makannya dikurangi sebanyak-banyaknya gitu, itu jangan salah juga, tapi harus diimbangi. Iya, pikirnya ya? Mindset orang tuh suka salah, kita makan dikit supaya kita kurus. Betul. Yang ada sakit gitu. Silakan makan sesuai porsi yang diatur, asalkan makanannya yang sehat, sayur-sayuran, karbohidratnya yang bagus, kentang misalnya, kentang rebus, jangan kentang McD. Jangan itu. Gitu kan, sekarang kan udah banyak tuh makanan yang sehat-sehat di luar sana. Iya, udah makin banyak pilihannya, apalagi di Gading Serpong banyak banget. Betul, jadi tinggal order aja sebenarnya, udah nggak perlu masak menyiapkan. Jadi bukan dalam artian beli nasi padang porsinya setengah, bukan gitu ya. Apa termasuk juga? Kalau nasi padang boleh, tapi nasinya ganti nasi merah. Habis itu jangan pakai apa tuh yang ayam goreng terus yang santan gitu, yang jangan. Minyak berlemak banget. Iya, gitu, minyaknya luar biasa, tapi sayur aja atau ayam pop boleh lah. Bukan nasi padang loh. Berubah. Oke. Kita lupakan nasi padang. Selanjutnya nih, Miss Brenda. Kita kalau mau diet itu berpengaruh dalam mencapai body goals kita. Diet apa saja sih yang disarankan untuk orang yang sedang mewujudkan body goals? Ada berapa macam sih sebenarnya diet itu? Dia tuh banyak banget ya, ada plant based diet, vegan diet, vegetarian diet, apalagi ya, paleo diet, gitu-gitu banyak banget. Sebenarnya nggak usah ambil pusing ya. Kalau kalian mau ambil research, itu lebih bagus lagi. Kalau kalian research gitu, diet apa yang cocok buat saya gitu misalnya. Cuman yang saya rekomendasikan itu plant based diet. Jadi makan tuh nggak ada daging sama sekali. Jadi nggak ada daging, cuman sayur, nggak ada ayam, nggak ada susu, nggak ada dairy, nggak ada cheese. Nah itu bagus karena kebanyakan atlet triathlon yang lari gitu, atau even atlet crossfit itu mereka banyak yang plant based. Saya pun juga plant based. Oke, jadi dapat proteinnya itu sebenarnya dari mana nih? Protein itu dari kacang-kacangan, dari tempe, dari brokoli, banyak banget protein sebenarnya. Pengganti makanan-makanan yang sudah terkenal. Tapi enak. Tergantung orangnya lagi ya. Yeah. Kan ada orang yang mungkin dia nggak bisa ninggalin ikan, nggak bisa ninggalin apa, ya nggak apa-apa, cari aja research diet yang cocok buat kalian. Gitu. Jadi harus tergantung dari diri kita masing-masing. Diet mana nih yang cocok? Lalu kita juga mungkin bisa konsultasi ya dengan tim. Dengan nutrisionis bisa. Intinya makan sehat deh. Oke. Pokoknya makan sehat itu salah satu diet yang paling dianjurkan tadi. Benar. Oke, kita ke next question. Oh ya, sebelum kita ke next question, saya mau mengingatkan kembali nih untuk peserta yang sudah hadir pada sore hari ini untuk mendapatkan giveaway dan juga promo-promo menarik. Bisa langsung nanti kalian melakukan pertanyaan di kolom chat nanti dengan Formatnya itu nama, nomor telepon, lalu ID Instagram, pertanyaan tentang body goals hari ini. Jadi nanti akan dipilih juga pertanyaan-pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan giveaway khusus untuk hari ini. Nah, pertanyaan terbaiknya tentunya nanti akan dapat hadiah langsung nih nanti, promo dan lain-lain dari Elite 9 di BSD. Jadi kita akan pilih pertanyaan terbaik pokoknya. Oke, kita ke sesi ketiga tentang tips mewujudkan body goals. Ini yang paling penting nih, tips and triknya. Ada nggak cara-cara curang? Wah, nggak ada ya. Oke, pertanyaan dulu yang pertama di sesi ketiga ini. Sebaiknya mulai dari mana jika ingin mencapai body goals? Ini kita ngomongnya mungkin dari level yang beginner gitu. Ya, bisa nggak nih? Bisa. Bisa ya.
Dari mana memulai ingin mencapai body goals? Dari dalam diri sendiri, kalian harus niat dulu. Karena body goals itu kita nggak bisa mimpi untuk, aduh pengen punya badan bagus gitu. Kita nggak bisa, we have to work for it. Betul. Caranya dari mana ya? Kalian rajin-rajin berolahraga, nutrisi makanannya dijaga, sama kalau perlu kalian bisa invest ke personal trainer, karena personal trainer itu ngebantu kalian untuk reach goal kalian, karena fokusnya pasti lebih terstruktur kalau sama personal trainer. Ada yang posesifin gitu, jadi ada yang ngatur cara makan, ada yang SMS-in terus nggak boleh minum alkohol, nggak boleh ini, jadi ada yang ngaturin gitu. Iya, jadi pertama dari diri kita sendiri, lalu dari lingkungan yang support ya pastinya. Kalau makanan, kalau nggak ada niat pasti sulit nih, kayaknya nggak akan tercapai juga gitu kan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Jenis olahraga apa yang direkomendasikan untuk membakar lemak dan mengencangkan otot? Terutama nih, pasti kalau pertanyaan ini berhubungan dengan wanita, ya kan? Untuk membakar lemak, mengencangkan otot, tapi nggak mau ototnya yang gede, jadi kayak bulky gitu kan? Ya. Kardio bisa dengan body combat. Itu kan body combat kan 100% kardio banget tuh. Nah, untuk ngecenginnya dan untuk ngebakar lemaknya bisa ikut body pump. Cuma masalahnya kan nggak semuanya yang nonton nih nge-gym kan. Kalian bisa olahraga di rumah, bisa untuk kardionya bisa untuk hit training itu. Kalian bisa lihat di YouTube, banyak banget option. Jadi nggak ada excuse lagi, nggak ada yang ngajarin segala macam bla bla bla. Di YouTube tuh banyak banget. Terus kalau untuk ngencenginnya tergantung orangnya. Ada orang yang memang dia mau bulky, yang badannya gede. Itu sama dari makanannya juga. Itu justru harus banyak makan sama latihan beban yang banyak. Kardionya kurangin. Tapi kalau misalnya kalian fokusnya untuk ngebakar lemak sama ngencengin, ya kalian harus combine kardio sama latihan beban. Gitu. Jadi sebenarnya salah ya kalau yang model biasanya nih di luar sana yang mungkin nggak pakai personal trainer, jadi mereka nggak tahu. Banyak banget loh yang mereka nge-gym untuk membakar lemak, tapi mereka hanya kardio, mereka nggak mau beban. Karena sering banget aku melihat di tempat gym, apalagi mega gym ya, yang mungkin kan maunya kardio terus. Karena mereka takut angkat-angkat beban atau hal-hal. Sebenarnya tidak, justru harus angkat beban biar lemak sama kalorinya berkurang, karena lebih besar kita ngangkat beban daripada kita kardio sebenarnya. Nah, makanya yang saya bilang kita harus pintar-pintar tuh kalau latihan, invest ke personal trainer, karena mereka yang lebih tahu. Sebenarnya kalian juga bisa, kalian olahraga sendiri di rumah, atau kalian nge-gym tuh juga bisa dengan lihat-lihat di YouTube atau apa segala macam tuh bisa banget sebenarnya. Jadi jangan cuma kardio doang. Kalau kardio kan jadi badannya nggak akan ada improvement, cuman kardiovaskularnya aja yang improve. Tapi untuk kesehatan tulangnya, kekuatan tulangnya yang nggak ada, yang ada lemes nanti. Betul, ini sih yang banyak banget, mungkin banyak yang orang awam nggak tahu. Jadi mereka mau diet, mengurangi lemak tuh hanya dengan lari, mungkin kegiatan-kegiatan fisik di luar sana, tapi nggak mau angkat beban, karena kan angkat beban itu sebenarnya identik dengan olahraga laki-laki nggak sih sebenarnya di luar sana tuh? Iya, kalau di Indonesia sih masih dilihatnya seperti itu ya. Iya betul. Betul banget. Jadi sebenarnya tadi Miss Brenda udah infokan kalau angkat beban itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kan mau body goal. Betul. Kalau misalnya kita mau kurus doang tapi bentuknya nggak ada krempeng doang gitu kan juga kayaknya nggak looks. Benar tidak sih. Body goal gitu kayaknya. Iya sih. Nggak tahu juga sih. Karena masing-masing ya tadi. Tapi ya kalau body goal sendiri pasti kan pengennya nggak yang lurus gitu aja. Maunya kan? pasti lean, tone gitu kan. Jadi itu membantu juga untuk membentuk ya. Membentuk badannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Miss Brenda. Kalau untuk jenis olahraga yang direkomendasikan membesarkan otot, jadi olahraga apakah yang sangat direkomendasikan? Untuk membesarkan otot, latihan beban, weight training. Latihan beban. Jadi semakin berat bebannya tergantung. Kalau kita pengen bulky buat otot yang gede tuh, misalnya yang gede banget, itu kita mainnya bebannya itu besar, tapi repetisinya sedikit. Tapi kalau misalnya kita kayak cuman pengen buat lean, tone aja, itu repetisinya banyak, bebannya nggak usah berat-berat. Jadi bebannya itu beban
beneran ya, bukan beban kehidupan. Iya, beban beneran. Beban beneran. Jadi yang mau kalian bikin otot-ototnya tambah terlihat, tadi Miss Brenda udah infokan apa aja kegiatannya, apa aja cara-caranya. Dan tadi ada juga tuh info tentang kalau mau yang repetisinya lebih kecil itu, wah itu kayaknya harus bener-bener konsultasi sih, karena kalau kita orang awam yang nggak tahu apa-apa bisa salah. Lebih baik seperti itu. Iya kan? Jadi pasti mikirnya kayak sama aja beban, jangan-jangan targetnya mereka semakin berat bebannya semakin bagus. Iya. Tergantung orangnya juga sih. Oke. Next question nih Miss Brenda. Apa saja yang harus diperhatikan dan dilakukan selain berolahraga untuk mencapai body goals? Tadi kan makanan, lalu olahraga. Ada lagi nggak sih? Ada support system. Kalian harus ada di lingkungan yang memang bener-bener untuk niat olahraga. Jadi kadang kan kita suka males olahraga sendiri nih. Betul. Jadi harus punya circle atau teman-teman tuh yang suka banget olahraga. Jadi kalian yang males-males nanti mereka yang memotivasi kalian gitu. Sama dari pola pikir, dari mindset awalnya. Karena jadi ada quotes itu, kalau saya sih percaya ya. Saya lupa lagi quotesnya. Saya lupa, mohon maaf nih. Ya pokoknya pertama dari circle-nya dulu lah, dari circle dan dari komunitas, sama dari cara kita berpikir bahwa olahraga itu nggak cuma sekedar untuk gaya-gayaan doang. Oh ya, banyak tuh yang suka. Jadi olahraga itu ya memang lifestyle. Jadi seumur hidup. Jadi banyak orang yang salah, mereka udah reach body goal-nya nih. Oke nih, gue udah bagus, gue udah cantik, dadah, gitu abis kan. itu gue udah olahraga lagi. Iya benar. Tapi nanti badannya bakalan balik lagi gitu. Jadi kita memang harus maintain karena ini bakalan seumur hidup gitu. Ya betul. Jadi ya lingkungan mempengaruhi, pola pikir juga mempengaruhi. Jadi tadi Miss Brenda juga info kan benar ya, kalau kita misalkan lagi diet terus ternyata lingkungan kita teman-temannya yang lagi suka happy jalan-jalan makan-makan di mall gitu kan. Ya tapi jangan lupa happy juga. Oh iya benar. Tapi pasti di tempat gym happy juga sih ya kan. Rame-rame juga. Gitu kan biasanya mereka jadi keikutan ya, jadi punya teman baru di tempat gym. Terus jadinya yang biasanya teman nongkrong satu tim gitu kan, yang sukanya cuma jalan ke mall, tapi tiba-tiba kita punya circle baru, ya komunitas baru yang ada di tempat gym, dan itu mempengaruhi banget. Pasti yang punya teman baru, kita nge-gym ya hari ini gitu. Iya gitu. Jadi kita olahraga yuk hari ini gitu, tergantung circle-nya. Oke deh. Nah selanjutnya nih pertanyaannya, kalau untuk lebih baik olahraga sendiri di rumah atau di tempat gym, kalau menurut Miss Brenda? Menurut saya lebih baik olahraga di tempat gym. Olahraga bisa di mana aja sih, olahraga outdoor. Tapi better di gym. Kalau memang karena di gym kan kita sudah ada personal trainernya untuk yang ngarahin. Jadi even kalau kita nggak pakai personal trainer, kita ada alat yang memang udah ada deskripsinya, cara pakainya seperti apa. Kalau kita kesusahan, kita juga bisa minta orang untuk personal trainer untuk tolongin. Terus kalau di gym itu kelasnya kan banyak, ada yoga, ada sepeda, ada grup kelas, body combat, body pump, dance, segala macamnya. Nah itu kan bisa juga kita lakukan di gym. Itu untuk menghilangkan bosan sih. Jadi kalau yang biasanya, aduh di rumah, di rumah kadang kita males tahu olahraga. Even saya sendiri kalau di rumah tuh kadang suka ambience-nya beda sama di gym. Jadi saya lebih prefer untuk olahraga di gym. Kalau di gym itu pilihan alatnya banyak, tadi kelas-kelasnya juga banyak banget. Tapi kalau di rumah mungkin jadinya kan sendiri, nggak ada teman. Ujung-ujungnya mungkin nonton sambil tidur, sambil nonton Netflix, ya kan? Wah, gagal. Oke, selanjutnya, kalau untuk apa yang harus dihindari yang dihindari untuk dimakan atau dilakukan saat proses mewujudkan body goals, ada nggak sih yang dilarang? Tadi kayaknya yang santan. Ini ya makanan kan? Iya makanan. Oh yang dimakan atau dilakukan? Banyak. Banyak banget. Banyak. Kalau misalnya untuk segi makanan, jangan terlalu banyak makanan yang berkarbohidrat tinggi. Tapi boleh, tapi harus makan karbohidrat ya. Nih kadang tuh orang kalau diet, oke, kita ngurangin karbo. No karbo for a day. Guys, you have to eat karbo. Karbo is needed. Karbohidrat tuh penting banget loh. Tapi gula yang nggak terlalu penting justru. Cuman gula tetap harus ada dikit aja. Karbo harus tetap makan. Kayak kalian makan nasi setengah.
Kalau memang harus diet banget ya udah kurangin aja porsinya, nggak usah terlalu banyak. Sama jangan terlalu sering makan gula, boba-boba, Itu terus kayaknya ya ice penyebab. cream, gelato segala macam tuh jangan deh, karena selain nggak bagus buat badan kita juga, takutnya aliran darah kita tersumbat karena lemak-lemak yang menyumbat di aliran darah itu karena gulanya itu. Terkadang makanan gak sehat itu Enak. Iya kayak gorengan gitu kan, kayak shilin apalagi tuh banyak banget. Cuman ya martabak. Nah itu Wow. kalau bisa dikurangin yang seperti itu. Jadi lebih fokusnya ke makanan tuh yang sehat banget. benar. Jadi Itu. Alkohol juga. wah, benar. Jadi sebenarnya banyak banget yang dilarang. Jadi kita harus tahu apa aja yang nggak Iya. boleh dimakan, atau mungkin sebenarnya boleh. Boleh tadi tapi ada porsinya. ada porsinya. Jadi jangan. Gitu. Tapi bener loh tadi Miss Brenda, banyak banget orang yang diet nggak mau makan nasi sama sekali, nggak mau karbo, jadi hanya makan mungkin kayak salad aja. di Kalau pagi sama nasi, malam. kalau saya pribadi saya tidak mau rekomendasikan nasi putih karena gulanya banyak. Paling kalau mau nasi merah atau quinoa yang mahalan dikit tuh. Tapi rasanya nggak enak. Jadi mendingan nasi merah aja gitu. Jadi- Karena gulanya banyak banget di nasi putih. Beauty is pain. Sebenarnya body goals juga is pain. Iya, yang penting mah disiplin sama enjoy prosesnya aja. Tapi kita bisa cari sih apa yang kita suka dari makanan-makanan itu ya kan ya. Bisa, Jadi bisa. misalkan udah ketemu nih, atau mungkin lebih kita tuh sebagai warga Indonesia udah terbiasa nggak sih sama nasi putih, Iya, udah terbiasa banget. ya kan? Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu bisa kok kita ubah. Ya itu dia ubahnya dari mindsetnya dulu. Betul banget. Gitu. Nah, oke, selanjutnya nih Miss Brenda, pertanyaan tentang kalau kita udah ngobrol tadi tentang tips untuk olahraga apa aja, makanan apa aja untuk mencapai body goals. Sekarang mau nanya sama Miss Brenda, 3 tips yang cepat untuk mewujudkan body goals untuk para peserta podcast hari ini. 3 tips aja. Jadi biar bisa kita mulai nih dari hari ini. Sebenarnya kalau untuk mewujudkan body goals itu nggak ada yang cepet ya, tapi adalah tips yang paling berguna gitu. Oke. Tips yang paling berguna itu adalah olahraga, bisa join the gym atau ya olahraga di rumah, pokoknya olahraga deh. Olahraga. Jaga nutrisi makanannya, Jaga nutrisi makanan. sama makanan yang jauh lebih sehat. Terus yang kedua itu set realistic goals. Jadi kalau misalnya misalnya badannya kayak saya nih, terus pengen badannya kurus atau bulky dalam waktu seminggu, kan tidak mungkin. Harus set goalsnya itu tuh yang benar-benar tuh yang realistis. Kalau misalnya badannya gede banget, beratnya nyampe 90 atau 100 kilo, kita kan nggak mungkin bisa set sebulan. Betul. Itu orang bisa collapse. Jadi kita harus Berbahaya. set goalsnya dulu yang benar mau seperti apa gitu. Itu benar banget sih kalau kita dalam satu hari aja kalau kita nggak punya goals jadinya bisa ke kanan ke kiri gitu kan. Begitu juga dengan body goals ini. Jadi ya harus punya tujuan dulu, yang paling penting kita mau punya badan seperti apa, targetnya gimana, kita tentukan target, lalu kita mulai sore hari ini, pokoknya nanti malam, besok pagi mulai olahraga. Sore ini saya olahraga nih, ngajar hari ini. Habis Oke, dari sini. keren. Jadi peserta hari ini setelah podcast mau ngapain? Olahraga. Oke, Miss Brenda. Sebelum kita move ke selanjutnya, sebelum juga Miss Brenda mau olahraga nih, habis ini kita mulai ke tahap Q&A. Jadi kita akan masuk ke tahap tanya jawab dengan Miss Brenda, dengan expertnya nih. Jadi kita langsung kali ya ke pertanyaan pertama. Jadi ada siapa saja nih pertanyaannya, kita sambil tunggu. Pertanyaan dari teman-teman yang sudah nonton pada sore hari ini. Ini pertanyaannya kita sebutkan dulu, apakah nanti langsung pertanyaan terbaik? Jadi kita bacakan dulu ya pertanyaan-pertanyaannya, nanti akan kita kontak untuk pertanyaan terbaiknya. Jadi pertama nih, ada pertanyaan. Pernah gak sih mengalami bad mood seharian terus ke bawah jadi malas olahraga atau olahraga jadinya jadi mood booster biar semangat terus tiap hari, atau olahraga kakak jadi mood booster? Oh oke. Jadi gini, pernah gak sih Miss Brenda tuh bad mood terus jadi nggak mau olahraga sama sekali, atau ternyata Miss Brenda bukan orang yang seperti itu, malah olahraga jadi buat naikin moodnya Miss Brenda nih? Dari siapa sih tuh? Dari Wati. Iswati. Oh, Iswati. Oke, Iswati. Pernah dong lagi. Ya pernah.
Pernah mengalami bad mood seharian terus jadi malas olahraga tuh pernah. Apalagi saya sebagai wanita kan ada namanya premenstrual syndrome ya, PMS. Jadi tuh kadang kalau lagi mau menstruasi tuh males banget, ke gym gerak tuh males banget. Cuma kadang itu yang harus dilawan sih. Itu yang harus dilawan. Cara lawannya kayak gimana? Kadang tuh saya memotivasi diri saya gitu. Saya mikirin, aduh kalau misalnya hari ini gue nggak datang ke gym, apa yang akan terjadi ya? Aduh hari ini makan ini lagi. Aduh yaudah berarti kayaknya harus pergi ke gym nih gitu. Jadi kadang kita harus lebih ke memotivasi diri kita sendiri, bagaimanapun itu caranya. Bisa lihat public figure yang kita suka misalnya tuh bisa banget. Oke, jadi kadang kita harus lawan rasa bad mood itu. Pasti rasa bad mood tuh pasti tuh ada. Namanya juga manusia. Cuman gimana caranya kita bisa mengantisipasi rasa itu biar kita bisa mood lagi olahraga. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kita cari cara apapun itu kalau lagi nggak mood harus bisa mood. Iya. Betul ya. Oke, next question dari Farida nih. Tiap hari olahraga yang saya jalani berbeda. Senin Muay Thai, Selasa lari, Rabu Zumba, Kamis renang, Jumat lari, Sabtu Minggu yoga. Wah, banyak banget. Keren. Apakah olahraga ini bisa membantu saya mewujudkan body goals? Fokus kurangin lemak di perut. Farida, wow, sangat produktif sekali ya Anda itu. Saya suka. Well, iya, bagus. Tiap hari itu tetap produktif, bagus banget. Itu sangat membantu sekali, olahraga itu sangat membantu sekali. Apalagi ada renang sama yoga itu bisa train cardiovascular sama flexibility juga. Muay Thai-nya juga oke. Tapi pengen fokus ke perut kecil ya. Iya tadi. Kalau pengen itu semua bisa ngecilin perut, bisa nguatin core perut. Tapi kalau memang pengen perutnya bener-bener flat, you have to eat properly, darling. Makannya harus benar. Karena kalau misalnya kamu olahraga nih kayak tadi tuh setiap hari, tapi kamu makannya sembarangan, sama aja. Jadi olahraganya udah oke, makannya lagi yang harus dibagusin. Gitu. Okay. Jadi jangan sampai salah, ayo teman-teman yang lagi nonton hari ini kita coba cari tahu apa yang cocok buat mencapai body goals kita. Oke, next question dari Rini ya ini. Rini Teh Wulandari. Kakak mau tanya solusi ketika angkat timbangan stuck padahal masih konsisten berolahraga itu gimana? Dan bisa dijelaskan kira-kira berapa lama yang dibutuhkan, apa nih yang dibutuhkan? Karena untuk membuat tubuhnya dengan kegiatan kurang kelihatan ya boleh dibantu teman-teman. Kurang kelihatan pertanyaan dari Rini nih tadi. Rini kurang lagi. Nah, karena aku masih konsisten nge-gym, cardio, abs workout dan juga pola makan, tapi angka timbanganku kok stuck. Sebelumnya udah turun 19 kilo dan sekarang udah mulai susah sekali turun angka timbangannya. Olahraganya apa dulu nih? Jadi kadang kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan olahraga yang itu-itu aja, kadang malah nggak ada improvement badannya. Jadi you have to try something new. Kayak misalnya olahraga, misalnya body combat, terus tiap hari atau lari, terus tiap hari. Kadang badan kita jadi kayak nggak merasa ter-challenge lagi gitu. So we have to try something new. Makanan harus tetap dijaga, dan tapi harus dicek juga apakah ada masalah kah sama dietnya, apakah dietnya nggak cocok atau makanannya masih kurang sehat atau seperti apa, dan coba olahraga yang lain. Kadang kalau misalnya kita olahraganya yoga doang atau olahraganya sepeda doang, RPM, lari doang, itu kadang badan kita jadi nggak ada improvement. Karena saya mengalami hal itu, Mbak Dwi ya? Rini tadi. Oh Rini, karena saya mengalami itu Mbak Rini. Jadi saya olahraga kayak combat doang, tapi nggak ada perubahannya badannya. Waktu itu saya pengen badan saya lebih tone dan lebih lean. Badan saya udah terbiasa dengan body combat, jadi saya harus coba yang lain. Nah akhirnya saya coba crossfit dan bootcamp, dan ternyata hasilnya ada. Bootcamp ya? Berubah lagi. Itu berarti Mbak Rini tadi boleh mencoba olahraga yang lain. Coba olahraga yang lain, jadi nggak cuma kardio aja, kardionya itu-ituan terus gitu, abs workout dan ya gitu. Jadi biar nggak bosan juga kali ya. Jadi harus coba hal-hal yang baru nih Mbak Rini. Oh terus hal itu, dia bisa jelaskan kira-kira berapa lama yang dibutuhkan untuk membuat tubuhnya kencang dengan konsisten olahraga dan menjaga pola makan. Berapa lama yang dibutuhkan? Metabolisme orang itu beda-beda. Ada yang bisa dia sebulan, ada yang 2 bulan, even setahun dia baru bisa badannya bagus. Nah caranya gimana supaya cepet
konsisten sama disiplin. Terus harus lebih penting lagi kalau memang niat banget nih, konsultasi sama pakarnya langsung, sama nutritionistnya, orang makan, orang gizi gitu. Itu sama berpengaruh berarti ya untuk membuat tubuh kencang. Jadi dari makanan yang kita konsumsi juga. Oke, kita ke next question dari Kathy. Hal-hal apa atau adakah tahapan tertentu yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai melakukan aktivitas olahraga body combat atau body goals ini? Nah, gimana tuh? Apakah sebelum olahraga kita nggak boleh makan? Jangan. Abis olahraga, sebelum olahraga makan. Tapi kalau makan besar itu kira-kira 3 jam lah sebelum body combat. Tapi sebelum body combat 30 menit atau sejam boleh makan sandwich kecil atau pisang. At least harus makan karbo, tapi karbonya dikit aja karena combat itu kan olahraga hardcore banget ya. Dalam 60 menit, 50 menitan gitu. Jadi ya harus ngemil dulu. Olahraga apapun lah harus ngemil, tapi ngemilnya juga ngemil yang sehat. Ngemilnya gitu. Harus sehat dan dalam quantity yang normal. Iya betul. Kalau ngemilnya gildak gitu-gitu kayaknya sama aja sih. Itu makan berat ya jadinya. Iya, itu makan jangan berat salah jadinya. Antara ngemil dan juga makan. Oke, kita ke next question dari Iris. Satu hal yang paling susah kalau sudah rajin olahraga adalah konsistensi. Itu benar banget. Apa tips-tipsnya supaya selalu konsisten menjaga pola makan dan juga olahraga? Itu bener banget. Jadi kita baru seminggu udah konsisten, minggu depannya saya sudah mulai lelah, akhirnya kita gagal di tengah-tengah. Ya balik lagi ke pola pikir kita sih. Jadi kalau dari pengalaman saya ya, based on my personal experience, saya itu selalu searching soal olahraga gitu, searching soal makanan apa yang cocok buat saya ketika saya olahraga gitu. Terus olahraga apa yang kira-kira cocok, searching terus, selalu banyak belajar. Nah dengan begitu pola pikir saya terbentuk nih, dari yang inkonsisten tiap mau olahraga, sekarang tuh jadi konsisten terus. Sebelum menjadi instruktur ya tentunya ya, sebelum jadi instruktur itu tuh kadang on off. Seminggu bisa olahraga, habis itu minggu depannya lagi enggak, 2 bulan bisa olahraga, habis itu sebulannya lagi enggak gitu. Jadi tuh kadang balik lagi ke pola makan kita sama cari motivasi yang tepat buat kamu. Motivasi tepat yang buat kamu, caranya kamu set goals nih. Aku pengen badannya kayak Gal Gadot waktu di Wonder Woman. Itu kan dia tone kan, sedikit ada muscle-nya kan. Nah, kamu terus tuh pikir itu, oke, aku supaya aku nyampe ke badan kayak gitu gimana ya? Kamu tulis goals kamu. Gitu. Tulis goals kamu, jadi kamu tahu nih ke depannya kamu harus seperti apa. Ketika kamu udah mulai, aduh aku udah males nih nge-gym, udah males. Nah, kamu lihat lagi ke goals kamu waktu itu, ke tulisan itu, ke motivasi itu. Gitu. Oke, next question nih dari Hafiz. Kak, saya mau tanya, apakah begadang atau kurang tidur berpengaruh besar saat kita sedang mewujudkan body goals? Walaupun kita sudah melakukan defisit kalori, suplemen protein, dan kalaupun begadang membawa pengaruh buruk dalam progres body goals kita nih. Kira-kira berapa jam waktu untuk tidur? Maksudnya biar rekomendasinya itu yang benar yang mana sih? Ngaruh juga nggak sih kalau kita begadang? Ngaruh banget. Kalian tau gak sih begadang tuh malah buat badan gendut? Terus nih, karena dia tidak tidur atau karena dia begadang karena masak mie tengah malam? Ada 2, karena dia tidak tidur, kurang istirahat, atau memang karena dia begadang terus dia sambil makan gitu. Ada 2. Karena ketika kita begadang yang harusnya jam kita tidur, terus kita malah nggak tidur, metabolisme tubuh kita tuh jadi turun. Jadi apapun yang kita minum, apapun yang kasarnya ya, apapun yang kita minum, apapun yang kita makan, itu tuh kayaknya itu langsung jadi daging gitu, langsung buat gendut gitu. Oh gitu. Jadi jangan terlalu sering begadang, Yohana. Bukan yang tadi siapa tadi? Hafiz, jangan terlalu sering begadang, Hafiz. Pola tidur ya, kalau pola tidur itu berapa ya orangnya? 8 jam ya, 7 atau sampai 8 jam gitu. Itu cukup kok. Jangan terlalu sering begadang lah. Kalau begadang juga ya buat apa juga. Iya, jadi sebenarnya berpengaruh loh, kaget. Sangat berpengaruh, dan berpengaruhnya nggak cuma buat badan tapi buat mental juga loh. Wow, jadi harus kita, jadi selain
olahraga, makan makanan yang sehat, pola tidur pun Pola berpengaruh tidur, karena untuk body goals kalau kita. kalau kita olahraga, kita juga harus ada pola tidur, karena dari situ badan kita bisa develop, bisa ada improvement. Kayak kita nih olahraga tiap hari, at least jam tidur kita harus ada supaya muscle kita bisa recovery. Oke, tapi sebenarnya kalau dia olahraganya udah benar dan tepat, harusnya kan ada waktu dimana capek juga lah ya badan kita, harusnya tidak ada masalah dengan pola tidur sih, menurut lu seperti itu? Karena tiap orang beda-beda kan, Din. Oh, ada gitu. member saya tuh ada beberapa yang dia olahraga gila, malamnya nggak bisa tidur. Wow, beda-beda ya? Beda-beda gitu. Oke. Entah dia minum suplemen juga atau gimana gitu. Oh iya benar ya, benar. Kalau dia ada minum suplemen dan lain-lain itu pasti mempengaruhi juga. Oke, kita ke pertanyaan dari Yohana Nugroho. Saya dulu sering berjalan kaki karena dokter juga menyarankan saya jalan kaki karena berat badan saya gemuk. Jadi tidak boleh olahraga yang berat. Nah, semenjak saya mengalami radang sendi, saya jadi ragu untuk berolahraga. Nah, kira-kira ada saran nggak selain mungkin mengurangi porsi makan tentunya? Saya juga ingin saya untuk mengurangi berat badan. Terima kasih. Oke, jadi Yohana ini mungkin ada setelah dia melakukan olahraga yang jalan aja, tapi kok malah ada mengalami radang sendi. Jadi ragu untuk olahraga. Nah, lagi. ini bapak ya, bapak. Yohana, bapak atau ibu sih ini? Oh ya. Kak Yohana ini kita harus tahu dulu nih dia gemuknya seberapa besar, terus berat badannya berapa, karena kita harus tahu. Berjalan kaki saja ya. Kalau jalan kaki kemungkinan ada kalau berjalan kaki overweight. saja terus berarti badannya gede banget dong. Iya, kalau disarankan ya. Mengalami radang sendi. Coba deh Kak Yohana ikut yoga. Iya, yoga itu kan bagus untuk benar. Iya, ikut yoga, terus coba untuk ikut olahraga yang sedikit lebih challenging. Jadi nggak cuma jalan aja. Karena kan kalau cuma berjalan kaki nggak akan ada improvement tuh, badannya segitu-segitu aja. Challenging tapi tetap harus ada yang memonitorkan. Jadi nggak cuma olahraga sendiri. Kalau ikut yoga, ya bisa ikut sama instruktur yoga. Kalau misalnya untuk program gemuknya untuk bisa menjadi lebih body goals, ya harus invest ke personal trainer. Seperti itu. Terus kalau untuk mengurangi porsi makan, jangan mengurangi porsi makan, tapi harus makan makanan yang sehat. Gitu. Itu tadi yang kita sudah bahas ya. Bukan hanya mengurangi, tapi mengubah. Iya. Makanannya harus makanan yang sehat dan bernutrisi. Oke, kita ke next question dari Regina. Kalau mau tanya dong, makan apa yang baiknya dikonsumsi sebelum olahraga dan sesudah olahraga, dari berapa jam jeda? Oh, ini tadi udah ya, berapa jam waktu setelah makan dan olahraga. Sudah ngurangin makan karbohidrat, perbanyak sayuran dan protein. Kok masih lapar ya? Miss Brenda, ini pertanyaanku juga. Karena dia ngurangin makan karbohidrat tetap dimakan. Oke, masalahnya jadi kamu karbohidratnya apa dulu? kenapa? Itu kalau misalnya dia karbohidratnya yang dikurangi nasi, ya wajar lah kamu lapar. Coba karbohidratnya kamu ganti kentang, pasti kamu nggak akan lebih tetap terpenuhi karbohidratnya. Oh, jadi salah ya selama ini kalau untuk mengurangi makan terus jadi lapar lagi kalau diet. Atau mungkin emang kamu demen makan kali. Terus sebetulnya makan apa juga nih. makan apa yang sebaiknya dikonsumsi sebelum olahraga. Kalau misalnya kamu mepet banget nih 30 menit sebelum olahraga, kamu makan pisang aja cukup kok. Makan pisang ya. Atau sejam itu kamu bisa makan simple karbohidrat kayak sandwichnya isinya protein, kalau bisa rotinya juga roti gandum tuh, karena kamu kan mau olahraga nih, jadi harus ada yang kamu bakar gitu. Kalau misalnya kamu olahraga terus kamu diet nggak ada yang kamu bakar, yang ada nanti kamu bisa kolaps, bisa pingsan. Ada tuh di beberapa gym yang begitu. Nah, oke. Kalau tadi kita mau bahas kalau dia masih lapar gitu kan, ini juga termasuk diriku sendiri sih, suka laparan gitu kan. Bisa nggak sih digantikan dengan makanan atau cemilan yang sehat? Bisa. Kalau misalnya kamu lapar, ya kamu ganti cemilan dan makanan yang sehat. Banyak kan cemilan-cemilan yang sehat tuh, cemilan yang low kalori sama low karbo juga boleh. Jadi kita harus cari ya sebenarnya yang low kalori. Maksudnya ketika kamu makan breakfast, makan siang dan makan malam tuh porsinya tuh harus benar.
Jangan kamu makannya dikit-dikit, porsinya dikit-dikit, yang ada nanti kamu malah banyakan ngemil, jadi kamu makin gendut. Iya, jadinya aduh kok jadi lapar nih Gitu. ya jam 10 gitu kan. Terus jam 3 jam ini sekarang. Terus buat Indomie. Aduh, itu yang sangat-sangat Betul. berbahaya. Iya. Yang makannya lebih awal mungkin sebelum malam gitu. Terus tiba-tiba tengah malam bangun karena kriuk gitu perutnya. Wah. Oke, ini ada pertanyaan dari Dewi. Pertanyaannya, halo Kak, mau tanya kalau untuk mengecilkan lingkar paha apakah ada tips khusus? Ukuran celana saya L, tapi ukuran baju saya M. Berat saya saat ini 57 kg dan tinggi 155 cm. Saya sudah coba rutin 2 bulan olahraga, sepeda statis dan jalan pagi, tapi belum ada perubahan lingkar paha. Saya juga sudah coba catering diet. Usahanya sudah bagus sekali ya, sepedaan dan jalan pagi. Itu memang khusus untuk si lingkar paha? Enggak juga. Wah, berarti harus kurang tepat. Kamu harus olahraga yang gini. Kadang tuh orang suka salah, aku mau olahraga supaya tangan aku kecil, aku olahraga supaya paha aku kecil. Darling, kita kalau pengen paha kita kecil, semuanya tuh harus kecil. Nggak bisa cuman kita mau ngecilin paha atau tangan doang. Caranya gimana? Kamu harus kardio. Oke. Gitu. Jadi kita nggak bisa cuman fokus ke satu muscle. Kayak aduh pahanya gede, aduh pengen ngecilin paha doang nih. Kita nggak bisa kayak gitu. Bisa ya. Karena badan kita kan semua kan saling berhubungan nih. Jadi kalau emang mau ngecilin paha, kamu harus kardio sama latihan beban. Squat, lunges, hip thrust. Coba deh kamu catat sekarang ya. Squat, lunges, hip thrust, apalagi ya? Ya itu. Latihan kaki, latihan lower body. Gitu. Tapi nggak bisa hanya satu. Nggak bisa cuman sesekali, harus harus Jadi, rutin. Tidak bisa mengecilkan salah satu aja, harus semuanya. Dari Yes. atas sampai dengan bawah. Oke, orang kan suka, aduh coach Rina, aku pengen tangan aku Tangannya, kecil, iya, betul, gimana gitu. ya gitu. Ya sudah, kalau pengen tangannya kecil kamu harus kardio. Tapi kan capek, aku mau tangannya doang yang gerak, ya nggak bisa. Kamu harus semuanya harus gerak baru kecil gitu. Sip. Oke deh. Thank you Miss Brenda loh untuk Iya. pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab. Kita bisa langsung tanya ke expertnya. Jadi seru banget tentang ngobrol tentang body goals ini. Kita jadi tadi sudah ada 3 penanya terbaik. Kita bisa sebutkan langsung untuk pertanyaan terbaiknya. Jadi kalau untuk pertanyaan terbaiknya ada 3 dari atas nama Yohana, Hafiz, dan juga Regina. Nanti kita akan kontak ke kalian, kita WhatsApp untuk next stepnya harus bagaimana ya. Selamat. Congratulations. Oke, untuk nextnya kita akan bahas tentang hal-hal lain sih biasanya kalau untuk di podcast selanjutnya. Jadi buat apa yang lagi ada di rumah sekarang, kita harus mulai kapan diet itu once pengen diet ya harus mulai sekarang. Intinya nggak bisa kita tunda-tunda juga. Lalu juga hari ini tuh benar-benar mau ngucapin terima kasih buat Miss Brenda. kembali. Kita udah tahu lebih paham lagi diet yang benar tuh gimana sih, bukan bikin ya, untuk mencapai body goals yang cara yang tepat itu gimana sih. Jadi kalau mau bakar lemak juga harus bagaimana, semua informasi sudah kita dapatkan dari Miss Brenda. Jadi kalau untuk peserta nih nanti mau coba tanya-tanya lagi ke Miss Brenda, bisa langsung nanti kontak ke, atau mungkin bisa datang langsung ke tempat Miss Brenda train ya di, atau ke Instagram saya juga boleh. boleh. Apa Instagram Miss Brenda? Brenda THER. Nah, digabung. boleh. Silakan langsung menuju ke Instagram Miss Brenda untuk tanya-tanya lebih lanjut karena waktu kita sudah habis untuk sore hari ini. Oke, jadi sekarang selamat ya tadi untuk para pemenang. Nantikan podcast selanjutnya yang pastinya akan ada bintang tamu yang kredibel, dan juga kalau yang sudah pasti minggu depan itu kita akan ada podcast tentang e-sport, tentang Mobile Legends dan PUBG ya, benar ya, PUBG. Boleh nih, jadi nanti kalian join di acara yang Stella Maris adakan. Jadi sekolah Stella Maris mengadakan sekolah e-sport, dan juga nanti bersama
RRQ, keren banget. Jadi kalau untuk teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini, kalian mau coba join ke sekolah e-sport kita, kalian nanti bisa langsung daftar. Caranya gimana? Kalian bisa langsung nanti visit ke Instagram Stella Maris, yaitu stellamaris.sch. Jadi nanti banyak banget informasi tentang sekolah PUBG ini, sekolah e-sport Jadi kalian langsung aja tanya-tanya ke adminnya. Oke. Semangat berjuang buat semua yang hadir pada sore hari ini untuk mencapai body goals-nya. Oke, see you on the next podcast. See you. Bye.